Baiklah teman, sesuai kasus yang diberikan Ibu tadi tentang kurikulum, tentang administrasi kurikulum, Misi akan membacakan kasusnya. Administrasi kurikulum merupakan faktor yang menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Banyak orang yang berpendapat bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, padahal pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pada dasarnya, yang diganti bukan kurikulum, tapi dilakukan beberapa penyisipan pada hal-hal tertentu. Baiklah, ada yang ingin menyampaikan idenya terlebih dahulu. Bisa menanggapi perihal pergantian Ya. kurikulum dan stereotip ganti menteri ganti kurikulum. Peran kita sebagai tenaga pengajar dalam menanggapi pergantian kurikulum seperti KTSP kayak jelas adalah kita sebagai tenaga pengajar harus paham dulu apa kurikulum tersebut. Dengan demikian, kita akan memahami bahwa selama ini yang terjadi bukanlah sebuah pergantian, melainkan hanya improvisasi dan juga penambahan-penambahan yang dilakukan oleh menteri baru untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Semakin kesini kita semakin memahami bahwa kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Ini dikarenakan oleh pergantian menteri tersebut. Dalam pergantian tersebut akan tercipta ide-ide baru oleh menteri tersebut yang pastinya akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Mengenai stereotip ganti menteri ganti kurikulum itu sepenuhnya salah karena yang sebenarnya terjadi adalah improvisasi kepada kurikulum lama agar tetap bisa dilaksanakan di zaman sekarang ini. Mungkin hanya itu dari saya. Silakan teman-teman. Izin saya ingin menambahkan. Menurut saya stereotip ganti menteri ganti kurikulum itu salah. Karena kurikulum dikembangkan karena sesuai evaluasi yang harus ada dalam pengembangan tersebut. Jadi kalau emang bisa ditambahin atau semacamnya daripada ganti kurikulum, biasanya bakal dikembangkan daripada langsung menggantinya terlebih dahulu. Sekian dari saya. Iya, dan juga kurikulum itu dikembangkan itu atau lebih diperbagus lagi atau nggak diperbaiki lagi karena untuk mengikuti perkembangan zaman seperti apa yang dikatakan oleh Aldi Rahman. Jadi agar siswanya juga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sekarang itu. Apalagi sekarang teknologi itu sangat berubah, sangat canggih sekarang ini, lebih modern, jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Contohnya penggantian atau enggak perkembangan kurikulum KTSP dan 2017. Apa ada pendapat lagi atau ide? Izin memberikan pendapat. Saya sangat setuju dengan pendapat teman-teman sebelumnya bahwa ganti menteri ganti kurikulum itu tidak benar karena kurikulum yang baru dikeluarkan itu tidak diubah semuanya, tetapi diperbaiki dengan mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti apa kebutuhan dari para pemakainya, yaitu seperti guru dan siswa-siswi di sekolah. Kurikulum diperbaiki juga mempunyai tujuan, yaitu dengan tujuan memperbaiki kurikulum sebelumnya yang belum sempurna. Perubahan dari kurikulum ini tidak seluruh aspek diubah, tetapi hanya beberapa aspek saja yang kurang maksimal, lalu diperbaiki menjadi aspek yang lebih baik lagi dengan penyesuaian situasi dan kondisi yang ada pada pembelajaran di sekolah pada saat itu. Hanya itu pendapat dari Gia. Izin menambahkan teman, pernyataan ganti menteri maka ganti kurikulum tersebut tidak tepat. Pernyataan tersebut muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kurikulum.
Pada dasarnya, kurikulum tersebut tidak diganti, hanya saja dilakukan beberapa penyisipan pada hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan kurikulum pendidikan. Kurikulum bukannya mengalami pergantian, tetapi hanya dilakukan beberapa perevisian untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum tersebut atau kurikulum sebelumnya, sesuai dengan situasi kondisi atau perkembangan zaman untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini juga berhubungan dengan materi yang kita pahami secara mandiri, yaitu tentang fungsi umum dari kurikulum, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Bila tujuan pendidikan berubah, maka secara otomatis kurikulumnya pun juga harus berubah. Sekian pernyataan saya. Ada yang lain? Kayaknya udah cukup sampai segitu deh sih. Mungkin sekian untuk pendapat teman. Jadi terima kasih atas kontribusi dan opini atau pendapatnya. Dan ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.